tadi udah cukup lah dari Pak Irianto, Pak Agus Irianto udah cukup banget lah. Tapi gini Pak, intinya nanti saya sampaikan kita sama-sama belajar mau gitu ya. Kita sama-sama udah pernah hidup di kapal, kita bercerita. Nanti saya kasih alurnya saja. Segala sesuatu saya percaya Pak Irianto udah jauh senior dari saya di Lombok. Saya baru kemarin sore, saya lahir beliau udah lari. Jadi saya kasih tahu alurnya saja, kurang lebih seperti ini. Nanti monggo Pak Irianto dengan kapten dengan kru dijadikan satu lagi atau mau direvisi silakan. Pertama, dari beberapa kapal yang biasanya saya audit, seluruh kru harus punya catatan, khususnya untuk perwira dia punya catatan. Apapun itu yang penting dia punya buku saku yang menandakan bahwa jenengan kerja. Betul gitu ya? Itu yang pertama. Terus kemudian gini, kalau dari awal saja nih, besok insya Allah jika ini lancar, awal Desember ini dari Pak Dirjen mau ke sini, kapal jenengan dipercaya untuk mewakili untuk melaksanakan tebel. Pertama, untuk pelaksanaan ini, anggap saja ketika mulai bunyi kering, kan gitu kan tanda. Apunten tadi saya sama Pak Agus, sama Pak Irianto kaget, kok public advisor dulu, bukan alarm dulu. Jadi pertama di SMK itu ketika ada sesuatu, nanti kalau mau direvisi nggak apa-apa ya Pak. Pertama kali ketika kita ada tanda insiden, alurnya nanti pertama kali informasi. Contoh, nanti kita anggap saja kita bikin drill di kebakaran di ruang mesin misalnya, atau yang simpel dulu kardek contohnya. Bagaimana caranya? Salah satu kru berlari untuk menuju alat komunikasi terdekat dan menghubungi anjungan. Oke, salah satu yang melihat titik itu, menghubungi di teman terdekat sehingga informasi itu lebih cepat terdengar di anjungan. Karena kalau saya bilang segera di kapten, biasanya kapten nggak di anjungan. Jadi siapa dulu yang menuju di anjungan, entah itu kapten, mualim atau perwira jaga, setelah itu baru silakan menghubungi kapten jika tidak di tempat. Jadi alur pertama nanti kita bikin drill ya. Pertama ada titik dulu. Oh, siapa misalnya? Kelasi misalnya. Di bawah lagi muat, oh ternyata ada kebakaran. Hubungi alat komunikasi terdekat. Kalau memang ada di ruang mesin, otomatis ada telepon di ruang mesin. Telepon anjungan. Itu ya. Nah, contoh dari control room telepon. Ada keadaan darurat, ada di kebakaran di ruangan, bla 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 bla. Titiknya di sini. Tanggapannya kapten? Oke, di copy, lakukan keselamatan. Nah, apa yang harus dilakukan setelah itu? Baru di alarm. Alurnya seperti itu ya. Setelah di alarm, kring. Tadi betul Pak Irianto, memang setahu saya itu kurang lebih sekitar 2 menit. Bisa menggunakan suling, bisa menggunakan alarm. Kayak alarm punya ya. Salah satunya kayak alarm. Terus kemudian setelah itu apa yang harus dilakukan kapten? Gitu ya, apa yang harus dilakukan kapten? Kapten menginformasikan kepada seluruh kru apa yang harus dilakukan. Pertama kali kapten bikin alarm, terus informasikan. Intern dulu. Setelah itu apa yang harus dilakukan kru? Kalau memang dari sini, dari kapal ini ke master station semua kru, monggo.
Tetapi coba dipertimbangkan. Saran saya yang saya kalau ingat sama Pak Agus Herianto, saya ingat Panorama Nusantara, nangis mendidih kebakaran di Semarang sama Pak Agus Herianto. Jadi ketika ada alarm dari kapten, maka kru apa yang harus dilakukan? Salah satunya adalah bagian-bagian yang ada di krus ini kan sudah ada sijil daruratnya. Contoh kayak tadi Pak Herianto menyampaikan kenapa semua berada di bawah. Nanti ketika drill, Pak, ketika ada hal seperti itu, jenengan itu langsung menyesuaikan diri di lokasi masing-masing. Kalau safety drill kebakaran, memang betul kalau pakai life jacket ribet. Tapi nanti kalau table top drill, ketika ada bunyi kring, semua kru harus menggunakan life jacket. Ketika table top drill, jadi begitu kring, ada informasi kebakaran, kalau memang kapten perintahkan nyebar, lakukan sesuai tugas Anda masing-masing. Tapi sebelum Anda melakukan penyelamatan, pikir diri Anda dulu. Bukan berarti ngambil baju, bukan. Life jacket pakai, Anda di mana? Di skoci, Anda standby di skoci. Di hidran, Anda standby di hidran. Paham ya? Cap? Setelah itu, apa yang harus dilakukan setelah itu? Penyelamatan. Kalau di kapal penumpang, yang pertama prioritas utama itu penumpang. Penyelamatan penumpang. Kalau master station masih di atas gitu, Mas. Berarti dikumpulkan di master station. Tapi seandainya sudah mulai ada master station yang sesuai aturan sekarang, yang di railing, berarti standby-nya di railing. Mes. Ya, betul, yang mes. Kalau nggak ada mes kan diganti pakai railing ya. Disiapkan di situ. Setelah itu, apa yang harus dilakukan? Pertama kali penyelamatan penumpang. Kedua baru aset. Ngerti nggak ya? Nah, kita nggak masukkan keselamatan kru karena itu wajib sudah. Penyelamatan kru. Pak Herianto menyatakan bahwa selamatkan pakai alat dulu, karena contoh misalnya menurut jenengan Mas ya, ada orang tenggelam, oke, jenengan meluncur, jaket life jacket itu cuma satu, dipakaikan ke korban atau dipakaikan ke jenengan? Pakai sendiri. Ya. Ada namanya prioritas. Apabila kita satu orang nyemplung, kemudian yang menyelamatkan nyemplung bawa life jacket, kalau naluri kan harusnya dipakein ke korban ya. Tapi yang ditakutkan korban juga tidak siap. Makanya apa? Pakai kita dulu baru kita selamatkan korban. Kalau life jacket cuma satu dikasihkan ke korban, ya nek korban bisa. Nek enggak ya mati kabeh loro-loro. Gitu nggak ya? Jadi nanti alurnya itu. Terus kemudian ada yang menyelamatkan penumpang, ada yang menyelamatkan, ada yang menangani kebakaran. Insya Allah gini Pak, pasti jenengan berpikir, ada yang berpikir, oh nanti loh ketika naudzubillah min dzalik ya, jangan sampai itu terjadi. Seandainya ada insiden di kapal ini, semua itu buyar pasti Pak. Tetapi konsep saya begini Pak, seandainya ngapunten, kita biasa mengucapkan istighfar ketika kaget. Seperti apapun jenengan dikagetin, pasti secara tidak langsung keluar istighfar karena refleks Pak. Tapi kalau jenengan kebiasaan ngomong cu, ya kan? Bisa nggak jenengan direfleks terus ngomongnya istighfar? Sulit Pak, karena refleks kan. Nah tadi saya yakin kita kan punya AFM, Advance
Firefighting. Advanced firefighting dulu kita diajari bagaimana cara menggunakan. Saya yakin semua tahu, saya yakin semua harus bisa. Berarti bagaimana cara kita familiarisasi. Itu saja sih, Ken. Bagaimana cara familiarisasi kita. Yang pertama, alur awal kegiatan. Dalam kegiatan tabletop drill ini, apa saja yang harus kita lakukan dari awal. Itu alur kapten terhadap kru ya, Ken. Tapi kalau table, nanti kapten menghubungi BPA, jenengan menghubungi yang berkaitan dengan itu. Contoh, ketika ada sesuatu, jenengan sudah mengamankan ini nih, berproses, jenengan hubungi auditor BPA. Nanti dari BPA beliau juga bertugas menghubungi instansi-instansi apa yang beliau bisa siapkan, ambulan misalnya, instansi lain apapun itu, BPA juga ikut membantu seperti itu. Jadi alurnya nanti seperti itu ya Pak. Jadi alurnya saya harap semua kru perwira wajib, selain perwira pun juga harus bisa. Contohnya nanti di Advanced Firefighting, contohnya ada Mbak. Tadi sudah betul. Misalnya yang saya ingat di firefighting, kalau kita nyemprot, kalau kita nyemprot pemadam, memang betul seperti ini, digini-gini ya katanya. Tetapi yang saya tahu, nanti kalau memang kurang bagus direvisi lagi. Di pelajaran saya, ketika kita nyemprot satu titik, kita maju 2 titik Pak. Semprot. Setelah semprot sekian detik, baru kita mundur. Setelah itu baru kita maju lagi, kita semprot lagi. Ini berlaku untuk tabung. Tujuannya untuk apa? Ketika kita nyemprot begini, otomatis apalagi kalau powder ya, kan kemana-mana tuh asapnya. Kita nggak tahu itu masih ada atau enggak. Otomatis kita mundur, kita ambil nafas, baru kita maju lagi. Karena breathing apparatus kan terbatas, kan gitu ya. Otomatis kita kan tanpa masker. Itu untuk pemadaman. Kalau untuk hidran, kita nggak bisa maju mundur. Biasanya kita ngikutin arah angin. Ikutin arah angin, misalkan seperti tadi. Dia 1 titik Pak. Yang saya tahu, kalau untuk hidran kita geser Pak. Bukan maju mundur kayak gitu. Tapi kalau untuk hidran kita geser. Kita geser ke arah sini, kita geser seperti itu. Kita tidak boleh melakukan sesuatu dalam 1 titik. Kalau di AFF. Terus kemudian di pemadam, ketika megang hidran ataupun nanti misalnya dengan tabung kapasitas besar, misalnya seperti ini contoh. Ketika melakukan sesuatu, tabung cuma 1. Kru di situ ada kru tambahan, maka 1 kru berdiri di belakangnya dan standby. Gitu nggih? Contoh. Kalau misalnya saya seperti ini, maju 1, berarti ada orang di belakang saya. Yang pasti harus wajib itu hidran. Kayak tadi kan nggak ada yang seperti itu ya. 1 orang sekian meter. Gitu ya. Tapi kalau secara praktek harusnya pegang standby belakangnya. Itu saya ambil manfaat ketika waktu itu ada kebakaran di kapal. Dan kejadiannya seperti itu. Itu kedua. Terus kemudian hidran kan. Hidran Pak, kalau jenengan megang hidran pas di samping konektornya nozzle spray, maka saya jamin tidak sampai setahun jebol. Kalau ditekuknya pas besi seperti tadi kan. Contoh kita pegang seperti ini Pak. Kita pegang hidran ngaten nggih. Kan gitu. Tadi ada yang begini. Otomatis di sini aus antara kain dengan konektor.
Maka apa yang harus dilakukan? Kalau tidak bisa di sini, pegang satu sini, pegang satu sini. Itu. Kemudian pastikan di kapalnya jenengan semua ini konektornya sama. Sama atau beda ya? Dari semua hidran? Sama, masih bawaan dari sana. Masih bawaan dari sana karena dia konektornya kita bukan pakai logam plastik. Oh, pakai plastik. Oke. Jadi sudah ada yang pecah. Iya. Oke. Kalau misalnya pakai plastik pecah, biasanya akan diganti logam. Biasanya begitu ya. Ingatkan Pak Mualim 3, kalau misalnya lagi docking, contohnya, biasanya si selang-selang hidran, spray semua dikumpulin jadi satu di gudang Pak. Setelah itu ditaruh di tempat mereka masing-masing. Pengalaman saya dulu, si nozzle-nya, si selang konektornya, selang yang di sini dengan yang di sana itu berbeda. Lagi uji coba, dipasang nggak masuk, ditukar Pak. Berarti gimana Pak? Dikasih tanda Pak, antara konektor min sama plus, ini beda nih, ini satu beda misalnya. Dikasih cat kayak biar sama. Berarti ketika melakukan sesuatu bisa cepat. Terus nanti Pak, ketika drill, baik drill ataupun asli, tapi jangan sampai asli ya, jenengan jangan berjalan, minimal jalan cepat Pak. Kalau tadi kan masih santai, harusnya bagaimana? Jalan cepat, persiapan. Anggap saja drill ini itu kebiasaan yang harus dilakukan nanti ketika insiden, meskipun jangan sampai itu insiden. Gitu ya Kev? Paling itu aja. Terus pembagian tugas besok ketika bunyi kering, monggo nanti ketika drill menurut Pak Herianto bagaimana? Apakah semua kru langsung ke master session, atau ketika kering langsung pembagian sesuai jobnya biar lebih cepat? Karena kalau dalam kondisi keadaan darurat kan harusnya seperti itu ya. Kita udah tahu job kita masing-masing apa, job kita masing-masing, meskipun secara praktek nanti tidak akan mungkin bisa 100% seperti itu, tapi paling tidak besok ketika tetap dilakukan tabletop drill, minimal kita nggak ngisi-ngisi lah ya, ketika ada pejabat lah. Oke, paling itu aja. Ada. Oke, terima kasih. Mungkin ada